Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Imatul Ulia dari kelas Al-Madkhal ila Manahij Al-Bahth Al-Ilmi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam metode penelitian. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu nih, apa sih pengertian dari metode penelitian? Menurut Dr. Sugiono, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sehingga dari pengertian tersebut, kita mendapatkan 4 poin penting, yaitu data, cara ilmiah, tujuan, dan kegunaan. Selanjutnya adalah macam-macam metode penelitian berdasarkan tujuan penelitiannya. Ada 3 macam, yaitu penelitian dasar atau basic research. Yang kedua adalah penelitian pengembangan atau research and development, dan penelitian terapan atau applied research. Yang pertama yaitu penelitian dasar. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, penelitian dasar adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Selain itu, penelitian dasar juga bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang secara langsung bersifat praktis. Lalu yang kedua adalah penelitian pengembangan. Menurut Bohr and Gale, penelitian pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Selain itu, penelitian pengembangan atau research and development disebut sebagai jembatan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Lalu yang ketiga adalah penelitian terapan, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara langsung atau secara praktis dapat diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Dan juga, penelitian ini juga bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan praktis. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah macam metode penelitian berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Dibagi menjadi 3, yaitu penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Yang pertama yaitu penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan kita ketika melakukan penelitian. Contohnya itu pengaruh ruang kerja ber-AC terhadap produktivitas kerja manusia, seperti itu. Yang kedua yaitu penelitian survei, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari data pada tempat tertentu yang alamiah, serta peneliti melakukan perlakuan dalam proses pengumpulan data. Nah, dalam proses pengumpulan data ini, peneliti melakukan beberapa hal seperti mengedarkan kuesioner, tes, wawancara yang terstruktur, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah metode penelitian naturalistik, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan seperti pada metode penelitian sebelumnya. Secara umum, metode penelitian itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Analisis data bersifat statistik atau kuantitatif, yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan atau ditetapkan. Nah, mengapa metode ini dinamakan metode kuantitatif? Karena data penelitian menggunakan angka-angka dan analisis data menggunakan statistik. Umumnya, metode penelitian kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu penelitian survei dan penelitian eksperimen, seperti yang dijelaskan tadi. 2. Metode penelitian kualitatif. Apa itu?
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah. Bisa dikatakan lawan dari eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, yakni berdasarkan fakta-fakta yang berada di lapangan yang kemudian dikonstruksikan menjadi teori. Dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang lebih menekankan generalisasi daripada maknanya. Nah, macam-macam dari metode penelitian kualitatif dibagi menjadi 5, yaitu phonological research, grounded theory, ethnography, case studies atau studi kasus, dan narrative research. Yang pertama adalah phenomenological research atau penelitian fenomenologi. Fenomenologi itu sendiri memiliki dua makna, yaitu sebagai filsafat sains dan juga metode penelitian yang bertujuan untuk mencari arti atau makna yang ada dalam kehidupan seseorang. Penelitian fenomenologi dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak diteliti, yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Kemudian, peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena yang terkait. Penggalian data ini dilakukan secara mendalam kepada objek, serta peneliti melakukan observasi langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain. 2. Grounded theory atau metode teori dasar adalah macam dari metode penelitian kualitatif yang dilakukan untuk menemukan teori atau menguatkan teori yang telah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah yang ada, lalu dibuat kesimpulan yang membentuk prinsip dasar dari sebuah teori. Lalu, pengumpulan data dilakukan dengan cara seperti studi lapangan, wawancara, perbandingan antara kategori, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah etnografi, yaitu metode penelitian di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya suatu kelompok dalam kondisi yang alamiah, melalui observasi atau wawancara. Metode etnografi ini biasanya digunakan pada hal yang berfokus pada kegiatan atau ritual tertentu dalam masyarakat, bahasa, kepercayaan, cara-cara hidup, dan yang lain sebagainya. Yang keempat adalah case studies atau studi kasus. Sesuai dengan namanya, metode penelitian studi kasus ini adalah untuk meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat. Nah, ini dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, sekumpulan individu yang ada pada kondisi atau keadaan tertentu. Yang kelima adalah narrative research, yaitu metode penelitian, di mana peneliti melakukan studi terhadap individu atau kelompok untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Nah, kemudian data tersebut akan disusun oleh peneliti menjadi laporan naratif kronologis. 3. Metode penelitian kombinasi, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme, atau kombinasi antara positivisme dan post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan, atau laboratorium. Itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.